ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Sekarang apa hukum bersabar? Apa hukum bersabar? Iya. Kata para ulama, sabar itu berjalan padanya 5 hukum taklifiyah. Kadang dia wajib, kadang dia sunnah, kadang dia diharamkan, kadang dia makruh, dan kadang dia mubah. Kapan dia wajib? Pada perkara-perkara yang diwajibkan, dia wajib untuk bersabar. Menunaikan kewajiban, sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Pada kewajiban wajib dia bersabar. Jelas ya? Wajib dia bersabar. Itu kadar sabar itu. Bangun misalnya dia lagi capek sekali. Sholat subuh. Apalagi pusing kepalanya. Tapi sabar dirinya pergi sholat. Itu sudah dapat jenjang sabar. Jelas ya? Tapi kalau dia hadirkan jenjang-jenjang ubudiyah yang lain, itu luar biasa. Dihadirkan ikhlasnya. Dihadirkan mutabah. Mutabah itu Nabi itu tidak mendatangi sholat malas-malasan, tidak semangat. Bahkan yang mendatangi sholat malas-malasan, tidak semangat itu kaum munafikin. Kaum munafikin. Walaupun dia sabar keluar gini, tapi kalau dia kurang semangat, dia mirip kaum munafikin, itu bahaya. Dihadirkan mutabahnya. Dia semangat. Dihadirkan roja'nya, harapannya. Dihadirkan rasa takutnya. Saya ini hamba Allah. Iya. Sudah banyak kekurangan saya, banyak dosa saya malas-malasan pula. Apa jadinya saya nanti? Itu semuanya motivasi. Jadi jenjang-jenjang ubudiyah ini membantu seseorang untuk bisa bersabar. Dia bisa naik lagi ke jenjang ridha, jenjang syukur. Ke jenjang syukur. Karena itu tidak akan ada masalah di dalam kehidupannya biidznillah. Sebab di segala keadaan dia dapat pahala. Iya. Dia dapat pahala. Ada ujian, dia bersabar, dapat pahala. Dapat nikmat, dia bersyukur, dapat pahala. Ini antara syukur dan sabar saja ini. Belum lagi kalau dia ada mahabbah, ada khauf, ada roja, ada ihsan. Dia masuk ke jenjang-jenjang ubudiyah lainnya, luar biasa banyaknya pahalanya. Itu semuanya berputar di hati saya. Tidak kelihatan. Ya, si Fulan pergi sholat, si Alan juga pergi sholat. Ini di sop pertama, sana juga di sop pertama. Ya kan? Zahirnya tidak berbeda. Tapi membedakan sesuatu yang bercokol di hati. Sesuatu yang bercokol di hati. Itulah urgensi pembahasan amalan-amalan hati, ibadah-ibadah hati. Tempat-tempat persinggahan pengelana negeri akhirat. Iya. Baik. Jadi sabar itu kadang hukumnya wajib. Kalau perkaranya wajib. Dan kadang dia sunnah. Pada hal-hal yang disunnahkan. Iya. Atau kalau dia meninggalkan hal yang makruh misalnya. Itu pasti sabarnya disunnahkan. Dan kadang sabar di situ diharamkan. Misalnya dia sabar tidak makan, tidak minum sampai dia mati. Ya. Itu haram hukumnya ya. Ada sabar seperti itu. Sebagian manusia sabar Masya Allah. Gengsi saja. Sabar gengsi. Ya. Ada kadang sebagian orang akalnya seperti itu. Gengsi sama orang tertentu. Oh saya gengsi sama mertua saya. Ya, tapi sama orang lain tidak. Dia berlaku zalim kepada orang, menipu manusia, mengambil harta orang. Yang penting jangan mertua saya saja. Tapi dia jaga betul gengsinya itu sampai mati. Dia tidak makan pun yang penting jangan gengsi sama mertua. Itu haram namanya. Jelas ya? Jadi ada tipe-tipe orang seperti itu. Ya, dan itu tidak diperbolehkan.
Kemudian yang keberapa? Yang keempat, ada sabar makruh. Ya. Misalnya sabar. Ini kadang sebagian orang ya, apalagi sudah dapat jurus-jurus hidup sehat. Jangan makan ini, nanti kamu kolesterol. Jangan makan ini, makan ini. Akhirnya, sebagian hal yang dihalalkan, dibolehkan untuk dia. Karena sabar, dia terganggu dengan itu. Aktivitasnya kerja, aktivitas kerjanya menurun. Ya. Gara-gara bagusnya kamu makan buah saja, vegetarian. Jangan makan daging-daging. Ya. Kurangi makan nasi. Beberapa hari lesu aja kerjanya. Pergi sholat jadi loyo. Ya. Ini kadang memasukkannya pada hal-hal yang apa? Ya. Hal-hal yang makruh. Memang ada hal yang dia cari. Mungkin ada manfaat kesehatannya. Kita tidak silam pendapat di situ. Tapi kalau menjatuhkannya kepada perkara-perkara makruh, sabar di situ makruh juga. Jelas ya? Kalau seimbang antara dua hal itu namanya mubah. Yang di tengah itu namanya apa? Hal yang mubah. Baik. Seorang bersabar misalnya di dalam transaksi, di dalam jual beli, di dalam bekerja pada penghasilan dunianya, itu kan asalnya masuk dalam mubahat. Ya, kesabaran dalam hal itu masuk di dalam perkara yang mubah. Ya, jelas ya? Kecuali kalau ada niat baiknya. Misalnya, dia sabar dalam kerja untuk memenuhi kewajibannya memberi nafkah kepada keluarganya. Nah, itu bukan sabar kepada kerjanya sebenarnya, tapi sabar dalam memberi nafkah kepada keluarga. Sudut amalan solehnya di situ. Jelas ya? Sudut amalan solehnya di situ. Tapi jangan ada yang berkata, oh saya mau sabar tidur. Ya, bagaimana sabar tidur? Saya coba sabarkan diri dulu. Tidur 24 jam. Ya. Nah, itu tidak benar ya. Mubah kok sabar di tidur gitu. Kecuali kalau ada manfaatnya. Dia misalnya sedang sakit sekarang. Kondisi tubuhnya lemah. Tidak bisa bergerak. Maka dia sabar, tidak terbiasa dia tidur lama begitu. Tapi karena memang itu diperlukan untuk kesehatannya, dia sabar. Nah, itu nggak ada masalah. Itu ada sudut lainnya. Mubah memang, tetapi karena ada sudut lainnya terkait dengan hal yang disunnahkan, dia berubah hukumnya. Berubah hukumnya. Baik, sabar itu disyaratkan beberapa syarat. Syarat yang pertama, dia ikhlas dalam sabarnya. Hanya untuk Allah. Ini yang bermanfaat ya, sabar yang bermanfaat. Pertama dia harus ikhlas. Wali rabbika fasbir, dan kepada Rabbmu lah kamu bersabar. Yang kedua, dari syarat sabar itu dia tidak boleh mengeluh kepada manusia. Jangan dia keluhkan kepada manusia. Keluhan di sini masuk dalam keluh kesah. Kayak tidak menerima, itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya dia ditanya sedang sakit, datang temannya, saudaranya mengunjungi, kamu sedang sakit, sakit apa? Dia terangkan sakit saya begini dan begini. Itu bukan berkeluh kesah namanya, itu menceritakan keadaan. Menceritakan keadaan masuk di dalam perkara yang dibolehkan. Ya. Tapi kalau berkeluh kesah, itu terlalu panjang ceritanya itu. Semuanya dia komentari. Itu keluh kesah namanya. Karena itu hati-hati ya. Dijaga. Seorang itu boleh berucap sesuatu. Tapi jangan masuk dalam kategori apa? Keluh kesah. Bahkan boleh dia menangis. Tidak ada masalah. Tapi lisannya jangan berkeluh kesah. Jangan berkeluh kesah. Ya. Karena itu Nabi SAW ketika meninggal putranya Ibrahim, mengalir air mata beliau. Maka sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Kata beliau, itu adalah rahmat yang Allah jadikan di hati hamba-hambanya. Iya. Rahmat Allah jadikan di hati hamba-hambanya. Maksudnya itu tabiat menangis itu. Yang dilarang itu adalah apa? Adalah berkeluh kesahnya. Itu yang dilarang. Kemudian syarat yang ketiga dari sabar, bahwa sabar itu pada waktunya. Pada waktunya. Iya. Jadi waktu memang dia harus sabar, di situ dia sabar.
Jadi bedakan nih antara orang yang bersabar dan orang yang akhirnya bersabar. Itu beda. Ya. Orang yang bersabar itu di awal kena musibah dia sudah sabar. Nah, itu sabar namanya. Tapi kalau dia kena musibah dulu, ya, ambil jurus sana sini, setelah berlalu beberapa pekan, baru ya mau apa lagi, biarkan saja. Nah, itu namanya akhirnya bersabar. Jelas ya? Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah melewati seorang perempuan. Ini di dalam hadits Anas bin Malik, riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau lewati seorang perempuan sedang menangis di kuburan. Iya. Maka Nabi pun berkata kepadanya, ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah kami. Bersabarlah kamu. Kata perempuan ini, ilaika anni, fa innaka lam tusab bi musibati. Ya, perempuan ini tidak menoleh. Dia tidak tahu yang tegur dia adalah Nabi SAW. Dia berkata, pergilah kamu. Kamu ini belum kena musibah seperti yang menimpa saya. Ya sudah, Nabi SAW pun berlalu. Akhirnya orang-orang bilang kepadanya, itu tadi Nabi SAW. Langsung perempuan ini bergegas. Dia datangi pintu Nabi SAW. Dan beliau terangkan di pintunya itu tidak ada penjaga-penjaganya. Ya. Maka perempuan itu pun berkata, ya Rasulullah, saya tidak mengenal engkau waktu itu. Saya tidak tahu bahwa engkau yang berucap kepadaku. Faqala, maka Nabi SAW bersabar. Ini pendalilannya ya, kenapa harus pada tempatnya. Kata beliau, innamas sabaru inda sadamatil ula. Sungguhnya sabar itu di awal kali kena benturan. Nah, disitulah sabar. Di awal kali kena musibah, di awal kali kena benturan, disitulah harusnya seorang bersabar. Ya kalau sudah lewat, itu bukan sabar lagi namanya. Itu akhirnya bersabar. Jelas ya? Baik. Jadi memang pada saat terkena dari musibah ada hal-hal yang seorang itu dia perlu menahan jiwanya. Perlu menahan jiwanya. Baik. Saya beri dari pembahasan terakhir di sabar ini tentang sebab-sebab yang membantu seseorang itu bisa bersabar. Ini kita berbicara sabar untuk tiga pembagiannya. Untuk tiga pembagian. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan larangan, dan sabar terhadap ketentuan dan musibah. Dari sebab-sebab yang membantu, ya, seorang itu untuk bersabar adalah dia mengingat bahwa apa yang Allah takdirkan itu ketentuan Allah. Itu yang Allah pilihkan. Ya, kalau dia tahu itu, dia akan bisa bersabar. Sebab yang kedua, dia mengetahui bahwa Allah itu maha perahmat dan maha hakim. Maka apa saja yang Allah tentukan, itu pasti yang paling rahmat untuk kita. Dan itu yang paling bijaksana. Iya. Kemudian sebab yang ketiga yang membantu seorang untuk bersabar adalah dia mengetahui bahwa apa yang sedang dia hadapi itu, ini kita berbicara tentang tiga jenis sabar sekaligus ya. Apa yang sedang dia hadapi itu sebenarnya kalaupun berat itu adalah obat bermanfaat untuk dia. Ibarat obat yang bermanfaat diberi oleh dokter yang ahli untuknya. Maka hendaknya dia sabar menelannya, mengkonsumsinya. Iya. Kemudian di antara hal yang membantu seseorang itu untuk sabar, dia selalu melihat hak Allah di dalam hal yang dia harus bersabar di situ. Selalu dia lihat hak Allah. Iya. Makanya dia itu kalau misalnya diperintah untuk sholat, diperintah kewajiban, dia selalu melihat hak Allah. Begitu dia ada dosa, maksiat, tidak boleh dia lakukan, dia selalu lihat hak Allah.
Karena itu kata sebagian as-salaf, jangan kamu lihat kepada kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa kamu berdosa. Jangan lihat kepada kecilnya dosa, tapi lihat kepada siapa kamu berdosa. So, kalau dia melihat hak Allah, yang kecil pun akan dianggap besar. Nah, itu dia akan bisa bersabar. Jelas ya? Apalagi kalau musibah memang yang menimpa. Dia melihat hak Allah di situ, itu takdir dan ketentuan Allah. Mau apa kamu di situ? Ya, maka itu akan membuat dia mampu untuk bersabar. Iya. Baik. Kemudian di antara hal yang membantu seorang itu untuk bisa bersabar adalah bahwa apa-apa yang didapatkan di dalam kehidupan berupa afiat maupun hal yang harus dihadapi, itu semuanya ada kebaikannya untuk hamba. Iya. Kadang pilihan kita tidak lebih baik daripada pilihan Allah. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali kalian itu benci sesuatu padahal itu lebih baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan barangkali kalian itu cinta sesuatu padahal itu buruk untuk kalian. Iya. Buruk untuk kalian. Kemudian yang berikutnya, dari hal yang membantu orang untuk sabar, bahwa cobaan yang datang kepadanya, hal yang harus dia sabar padanya, itu datang bukan untuk membinasakannya, bukan untuk mencelakakannya. Itu harus dipahami ya. Karena syariat tuntunan itu datang untuk membuat kita berbahagia, bukan untuk membuat kita binasa. Iya. Kemudian dari fikih yang memahami, yang membantu seorang bisa bersabar adalah ujian-ujian atau hal-hal yang dihadapi yang perlu dia sabar itu menyebabkan dia mengerti hakikat dunia. Bahwa dunia ini sementara, berputar. Dunia ini tempat untuk berusaha. Kenikmatan apapun yang terindah di dunia itu pahit kalau dibandingkan dengan akhirat. Iya. Kegembiraannya adalah kesedihan kalau dibandingkan dengan apa? Kehidupan akhirat. Jadi itu akan memberi renungan-renungan. Merenungi kehidupan dunia, memperbandingkannya dengan akhirat, itu akan membantu seorang hamba untuk bersabar. Dia akan membantu seorang hamba untuk bersabar. Berat misalnya dia melakukan ibadah. Dia pikir ini dunia, kita akan tinggalkan. Kalau kita tidak beramal di sini, apa bekal kita di akhirat? Iya. Dia diajak kepada maksiat, itu cuma dunia, hina. Secantik apapun perempuan di atas muka bumi ini, itu tidak ada bandingannya dengan sekeping wajah bidadari. Bidadari itu kalau disebut di hadits-hadits ya, riwayat Bukhari dan Muslim, kalau dia mengintip saja di dunia, itu cahaya wajahnya itu memenuhi seluruh dunia. Memenuhi seluruh dunia. Orang yang lihat wajah bidadari itu tidak ada lagi seleranya dia hidup di dunia. Dia mati karena apa? Karena jatuh cinta. Itu biasanya kalau orang jadi mayat-mayat cinta seperti itu ya. Itu lihat di dunia seperti itu. Dan itu tidak ada apa-apanya. Tapi kalau di akhirat dia lihat dari bidadari, itu luar biasa. Iya. Jadi itu dari hal-hal yang membantu seorang untuk sabar. Dari perkara yang membantu seorang itu bersabar adalah al-yakin, keyakinan. Dia punya yakin yang kuat di hatinya, itu akan membantu dia dalam segala hal. Iya. Dari hal yang membantu seorang itu bersabar adalah ilmu. Dari hal yang membantu seorang itu bersabar adalah dia mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah.
Sebab di situ akan dia lihat nanti perputaran nama-nama itu. Ada sifat keindahan, ada sifat keagungan, sifat kebesaran. Iya. Dan berbagai bentuk keelokan, keagungan dan kebesaran Asmaul Husna. Baik. Iya. Kemudian di antara hal yang membantu seorang untuk bersabar adalah selalu dia hadirkan bahwa hal yang berat dihadapi sekarang di dunia itu hanyalah sebab untuk membuat dia bahagia di akhirat. Iya. Karena itu dikatakan kepada Imam Ahmad, ya, kapan kita beristirahat? Kata beliau, ketika kaki itu sudah menginjakkan, sudah menapaki tanahnya sorga, baru kita beristirahat. Nah, di situ sebenarnya. Jadi kesabaran di dunia ini itu tahapan untuk menuju kepada akhirat. Karena itu kadang sebagian as-salaf dia bicarai dirinya sendiri. Wahai jiwaku, sabarlah kamu. Saya ini berupaya untuk kamu supaya kamu bisa beristirahat di akhirat. Untuk peristirahatanmu lah keletihan yang saya lakukan. Nah, itu hal yang akan membantu seorang hamba untuk bisa apa? Bisa bersabar. Iya. Baik. Sudah banyak ya saya kasih dari kiat-kiat bersabar. Dan mungkin itu cukup ya.